Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 1B akan memaparkan analisis penerapan pelayanan publik berbasis digital di instansi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni saya, Intan Puspawangi dari UNJ, yang kedua, Anggi Mayangsari dari UNJ, yang ketiga, Andri Rizky Prasetyo dari Universitas Mataram, yang keempat, Hasyati Sabrina dari Universitas Mataram, dan yang terakhir, Suprayanti dari Universitas Mataram. Berikut kami akan memulai pemaparan tugas kelompok kami. Kami akan memaparkan 2 isu penting, yang pertama dari UNJ dan yang kedua dari Universitas Mataram. Untuk yang pertama, kami akan memaparkan isu dari Universitas Negeri Jakarta mengenai Learning Management System yang ada di UNJ. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan tanpa kecuali aspek pendidikan, termasuk proses pendidikan di kampus tercinta. Online learning menjadi satu-satunya model pembelajaran yang dapat kita adopsi saat ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama melaksanakan pembelajaran melalui Learning Management System ini sebagai action research seiring upaya UNJ sebagai bagian universitas dengan akreditasi unggul. Sehingga sambil berjalan, mari kita bersama-sama memperbaiki secara terus-menerus. Mengingat pola pembelajaran seperti ini adalah merupakan tren pembelajaran di era industri 4.0. Maka kita dapat melanjutkan praktik terbaik kita pada era new normal dan seterusnya. Online learning di UNJ adalah memiliki 4 poin, yaitu paradigma baru, heotagogi, piragogi, dan sibergogi. Berikut adalah tampilan dari website LMS yang terdapat di UNJ, di mana para dosen dan mahasiswa bisa mengaktifkan dan login jika akunnya sudah didaftarkan, dan kemudian bisa mulai enroll dalam beberapa mata kuliah yang mereka ambil. Salah satu isunya adalah sebagian besar dosen tidak menggunakan online learning UNJ untuk menunjang kegiatan belajarnya. Berikut analisis berdasarkan input, proses, dan output. Yang pertama, jika kita lihat dari sisi inputnya, terdapat 3 poin di sini yang bisa kita bahas, yaitu kurangnya literasi digital pada dosen UNJ. Kemudian yang kedua, sosialisasi mengenai online learning UNJ tidak dilakukan secara merata kepada seluruh dosen, sehingga masih banyak dosen yang tidak memahami bagaimana cara menggunakannya. Yang ketiga, fasilitas untuk perekaman video pembelajaran masih kurang, sehingga kurang mendukung untuk pelaksanaan atau pembuatan video ataupun materi lainnya di LMS ini. Selanjutnya, dalam proses, di sini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, ketika pelaksanaan proses LMS ini, banyak dosen yang tidak memanfaatkan online learning UNJ untuk kegiatan mengajarnya. Yang kedua, program pendaftaran akun dosen di online learning UNJ tidak efisien karena dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang lama, dan dosen harus proaktif untuk menanyakan progres pendaftarannya. Yang ketiga, sebagian dosen mengalami kesulitan untuk mengunggah bahan ajar ke platform online learning UNJ. Selanjutnya, bagian output. Di sini, dosen harus selalu melakukan kegiatan mengajar secara sinkronus di saat pandemi COVID-19. Sehingga ketika ada pekerjaan lain yang urgent yang harus diselesaikan di waktu yang bersamaan dengan jadwal mengajar, dosen harus meninggalkan kegiatan mengajarnya atau mengganti jadwal ke hari lain. Padahal jika menggunakan online learning UNJ, kegiatan mengajar bisa tetap dilakukan secara asinkronus. Di bagian output, tidak banyak tersedia course ataupun bahan ajar di online learning UNJ. Dan poin kedua, banyak mahasiswa yang tidak bisa merasakan manfaat dari online learning UNJ. Adapun solusi yang ditawarkan ada beberapa poin. Yang pertama, sosialisasi mengenai penggunaan online learning UNJ dilaksanakan secara merata kepada seluruh dosen. Berikutnya, proses pendaftaran akun dosen dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga proses pendaftaran efisien. Selanjutnya, menyediakan studio multimedia sebagai tempat untuk produksi video atau audio bahan ajar yang nantinya akan diunggah ke platform online learning UNJ. Dan menghimbau seluruh dosen untuk meningkatkan literasi digital melalui workshop, seminar, ataupun informasi yang tersedia di media sosial.
Berikut adalah tampilan situs sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa untuk Universitas Mataram. Selanjutnya, isu yang kami angkat mengenai sistem di Universitas Mataram adalah isu mengenai penerapan sistem informasi akademik atau SIA. SIA Unram hanya menunjang akademik, perkuliahan, dan kendalanya adalah tidak terdapat beberapa fitur yang dapat menunjang kegiatan proses belajar, mengajar, dan kegiatan lain. Baik, selanjutnya. Berikut adalah tampilan dari salah satu dosen untuk halaman SIA. Hanya berisi nilai, mata kuliah, serta nama dosen. Untuk bagian input, yang pertama, semua dosen dan mahasiswa aktif menggunakan SIA dalam kegiatan akademik. Namun, kurangnya fitur yang mendukung proses pembelajaran menyebabkan perlu dibuat wadah khusus lagi untuk komunikasi antar mahasiswa dan pengajar, misalnya melalui WA Group, Telegram, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas mengunggah hasil video ataupun materi pembelajaran masih sangat kurang. Bahkan tidak tersedia dalam situs SIA. Yang ketiga, tidak terdapat fasilitas kontrol orang tua ataupun wali terhadap perkembangan akademik mahasiswa, sehingga pendampingan orang tua tidak dapat terlaksana maksimal. Yang keempat, absensi masih dilakukan secara manual pada saat pembelajaran tatap muka secara offline. Proses kita dapat melihat yang pertama, banyak dosen yang membuat wadah baru untuk proses pembelajaran, misalnya menggunakan Google Meeting, Zoom Meeting, atau bahkan WhatsApp menjadi wadah pembelajaran secara hybrid. Yang kedua adalah dosen harus membentuk banyak WA Group baru untuk mengunggah bahan ajar atau dengan kata lain tidak melalui SIA. Yang ketiga, orang tua atau wali harus berkomunikasi dengan anaknya sehingga mendapat informasi perkembangan akademik anak tersebut. Yang keempat, perlu perhitungan secara manual pada penentuan persentase kehadiran mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir semester atau dengan kata lain minimal 75% dari kehadiran. Berdasarkan hasil analisis output, kekurangan dari sistem SIA ini yaitu mahasiswa harus selalu membuat grup chat kelas sebagai wadah pengarahan dosen secara online terkait tugas dan memberikan materi kuliah tersebut. Hal ini sangat merepotkan bagi mahasiswa dan dosen karena dosen dan mahasiswa akan tergabung di banyak sekali grup WhatsApp. Kemudian, banyaknya grup WhatsApp tersebut akan membuat baik mahasiswa maupun dosen menjadi kebingungan dalam menjalani perkuliahan. Selanjutnya, pengunggahan materi dan video dilakukan secara mandiri dengan mengirimkan link atau materi video langsung secara berkali-kali untuk di tiap kelas paralel. Jadi untuk di Universitas Mataram, per angkatan bisa jadi terdapat 2-3 kelas perkuliahan untuk satu mata kuliah. Sehingga dosen harus mengirim bahan kuliah minimal 2 kali untuk satu angkatan. Sangat tidak efisien. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan anak agar mau terbuka mengenai perkembangan akademiknya. Kemudian diperlukan waktu dan tenaga lebih untuk menghitung persentase kehadiran mahasiswa secara manual. Untuk masalah dengan orang tua ini, karena ada beberapa kasus yang mahasiswa yang tidak mengaku secara jujur kepada orang tuanya sedang berada di tahap apa perkuliahannya atau tugas akhirnya, sehingga tidak ada kontrol orang tua. Dan perkuliahan anak pun terganggu, intinya tidak ada trust antara orang tua, mahasiswa, dan kampus seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan yaitu penambahan berbagai fitur pendukung kegiatan pembelajaran seperti penambahan fitur unggah RPS, materi, chat kelas, dan submit tugas yang sudah menjadi satu pada sistem yang terdapat di SIA, atau dengan kata lain tidak hanya fitur nilai dan absensi. Yang kedua yaitu penambahan fitur parental control terhadap perkembangan akademik sehingga transparansi nilai oleh mahasiswa dapat dicapai. Selain itu, transparansi apakah mahasiswa sudah lulus atau belum itu juga sangat perlu di parental control. Kemudian yang ketiga yaitu pengadaan sosialisasi setelah penambahan fitur yang diperlukan sehingga pemanfaatan teknologi dapat dimaksimalkan. Baik tatap muka dan online, daftar kehadiran dapat dilakukan melalui SIA.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.